Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Al-Fattahil Alim, Al-Fattahil Alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi da'wami mulkillah wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan untuk bisa bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Falah, sehingga bisa melaksanakan salat jamaah subuh bersama-sama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, tentunya kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini insyaallah kita melaksanakan ibadah puasa yang ke-16 atau di hari yang ke-16, yang ke-15. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan secara tuntas ibadah Ramadan pada tahun ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini saya menggantikan Bapak Haji Ahmadun. Beliau masih ada dalam perjalanan, tadi jam 3 WA masih berada di Cirebon. Saya menjawab, oh ya Allah ya Rabbi, ternyata sudah hadir di sini. Luar biasa cepat sekali ya. Jadi ngapunten Pak Haji Ahmadun, ya karena tadi saya tidak melihat ke belakang dulu. Makanya Rasulullah SAW kan kalau sholat melihat ke belakang gitu ya, mengabsen siapa yang hari ini tidak hadir. Kalau tadi saya langsung ke belakang gitu kan, ya karena biasanya kita kalau tasyahud itu langsung berdoa, jadi tidak menghadap ke belakang. Biasanya kalau zikir saya menghadap ke belakang sebagaimana yang Rasul ajarkan begitu ya. Nah, jadi melihat siapa yang hari ini tidak jamaah, kenapa dia gitu, apakah sakit apa sedang kemana dia ya. Kalau beberapa hari tidak kelihatan, maka Rasulullah SAW akan menanyakan dan mencari ya, keberadaannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam puasa ini jelas bahwa segala doa kita akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan dalam arti itu cash ya, langsung insya Allah akan dikabulkan di akhirat nanti ya, karena yang namanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, ud'uni astajib lakum. Bapak dan Ibu, untuk menambah pengetahuan kita atau hasanah kita bahwa kita dalam berdoa itu bisa dengan menggunakan wasilah. Wasilah itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah itu perantara ya, perantara ya, sebagaimana kita mau mengajukan KTP saja itu dari dulu kan kita ke Pak sekarang juga ke Pak RT dulu ya, ke Pak RW gitu kan ya, itu wasilah, namanya wasilah. Kalau kita analogkan dengan perjalanan kita sampai mendapatkan tanda tangan Pak Camat dan mendapatkan KTP. Nah, wasilah ini dibagi menjadi 3, wasilah dengan asma Allah, kemudian wasilah dengan amal-amalan soleh kita, kemudian wasilah dengan orang-orang soleh, dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang soleh selain daripada dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, ketika kita mendapatkan suatu kesulitan atau kita ingin punya hajat ataupun apapun ke dalam kita berdoa, mungkin kita sakit atau mungkin kita dalam kesulitan, maka kita bisa berwasilah dengan amal soleh kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan bahwa ada 3 orang pemuda, karena saat itu dia masuk ke sebuah gua, kemudian dia tertutup ya, dengan reruntuhan batu yang besar, sehingga mereka itu tidak bisa keluar. Akhirnya bagaimana ini gitu, menggeser-geser batunya karena batunya sangat besar sekali, tidak bisa dengan tenaga manusia.
Maka akhirnya mereka bertiga itu, gimana nih? Kita coba, kamu punya amalan apa? Kita punya amalan apa? Mari kita mencoba, kita berikhtiar dengan amalan-amalan soleh yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu di antaranya pemuda itu punya amalan berbakti kepada orang tua gitu. Kemudian satunya lagi punya amalan apa ya, saya lupa. Yang ketiga itu berarti punya amalan menjaga kehormatannya gitu. Nah, ketika itu salah satu pemuda berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh yang saya lakukan dan amal soleh kami ini diterima dengan bakti kami kepada orang tua, ya Allah bukakanlah pintu ini, bukakanlah batu ini agar kami bisa keluar dari gua. Kemudian pada doa yang kedua, orang yang kedua, saat itu batu baru menggeser sedikit ya. Kemudian yang kedua juga berdoa, ya Allah dengan amalan saya ini mudah-mudahan bisa terbuka. Maka makin melebar gua itu, tapi mereka belum keluar. Kemudian yang ketiga itu juga berdoa, ya Allah dengan menjaga kehormatan. Jadi pemuda yang ketiga ini pernah digoda oleh seorang wanita. Kemudian dia sudah mau melakukan perzinaan. Kemudian wanita mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Nah, kemudian laki-laki itu sadar dan ingat, oh iya, ini perbuatan yang dosa yang sangat besar sekali. Maka laki-laki itu juga berdoa demikian, ya Allah, saat itu aku demi menjaga kehormatanku, aku ingat bahwa perzinaan yang akan aku lakukan itu adalah perbuatan yang sangat besar sekali doanya. Mudah-mudahan dengan amalan ini ya, mudah-mudahan dengan amalan ini dan engkau terima, maka aku mohon kepadamu dengan wasilah amalan atau perbuatan amal soleh saya ini akan bisa membuka pintu atau membuka batu ini. Maka dengan doa-doa ketiga orang itu terbukalah pintu daripada batu yang tadinya tertutup, sehingga diabadikan dalam Al-Quran tadi di surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa-doa yang di dalam Al-Quran yang sangat kita kenal, dan Bapak dan Ibu semuanya saya yakin hafal akan doa itu ya. Jadi semuanya ini bahwa apa yang kita lakukan ketika kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Ketika kita masuk surga itu bukan karena puasa kita, bukan karena sholat kita, tapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, ini merupakan ikhtiar dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuknya kita ke dalam surga bukan semata-mata karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa akan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan bulan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah tahun ini. Kiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.